Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di acara podcast Gerakan Pemuda Ansor PAC Klojen, yang mana pada hari ini kita mengundang narasumber yang berafiliasi di bidang Majelis Zikir Rijalul Ansor. Salawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai acara podcast hari ini, perkenalkan, nama saya Aris Luki Effendi, berdomisili di daerah Samaan, Kecamatan Klojen. Alhamdulillah, dengan waktu yang terbatas ini kita bisa bertemu kembali di acara podcast ini. Acara podcast hari ini akan membahas tentang majelis zikir. Apa sih yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya tentang majelis zikir di jalur Ansor ini? Selama ini kalau ada majelisan di luar Ansor itu meriah gitu loh. Tapi kenapa kalau di majelis zikir di jalur Ansor ini kok belum sebegitu menarik? Jadi mungkin nanti ada tip dan trik dari Ustadz kita ini, Ustadz Muhammad Salas. Mohon nanti diperkenalkan dahulu biografinya. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada sahabat Aris Luki yang telah mempersilahkan dan mengundang saya di acara podcast Gerakan Pemuda Ansor PAC Klojen ini. Semoga hari-hari kita senantiasa bahagia, senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang mubarak, yang barokah, yang dimana di dalamnya itu kita melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga dicatat oleh Allah sebagai amalan makbulan sholih. Amin, amin, amin. Baik, karena saya disuruh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, maka saya akan memperkenalkan diri secara singkat ya. Nama saya Muhammad Salas Muharram bin Asyura. Saya dari Ranting Gading Kasri, yang mana oleh Ketua Ansor Klojen saya diberi amanah untuk memandu atau menjalankan roda keorganisasian di bidang Majelis Zikir Rijalul Ansor, lebih tepatnya Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor, Kecamatan Klojen. Ini langsung saja atau ada pertanyaan lagi? Oke. Tadi yang saya tangkap dari prolog host yang ada di samping saya ini, sahabat Aris Luki ini, mengapa ketika ada majelis di luar Ansor itu terlihat ramai ya, dan banyak sekali yang datang. Lah, kalau di majelis zikir dan sholat Rijalul Ansor kok terbatas? Nah, itu. Saya akan memberikan jawaban yang mana berasal dari sudut pandang saya pribadi. Jadi, kalau menurut saya, setelah saya menjalankan roda kepengurusan ini atau program-program yang telah dilaksanakan ini seperti rutinan Majelis Zikir dan Sholat Rijalul Ansor, itu di dalamnya banyak sekali anak-anak pemuda-pemuda yang kadang itu minder dengan dirinya sendiri. Mereka terbiasa dengan istilah maulid, menjalankan maulid atau pengajian-pengajian gitu Mas ya, biasa. Tapi ketika ada yang berpakaian NU, beratribut NU, itu langsung wah, NU saya tidak secara struktural begitu. Akhirnya anggapan mereka itu
menimpa dirinya sendiri, begitu loh. Andaikan mereka tidak tidak sampai nggak takut sih, tidak sampai minder, maka akan ramai majelis itu. Itu satu yang akhirnya mengarah ke PR kaderisasi juga menurut saya itu akhirnya. Di situ tugasnya kaderisasi. Kenapa kok bisa minder begitu? Yang kedua, kegiatan MDS Rijalul Ansor ini kurang media. Bukan hanya di Klojen. Kalau Klojen alhamdulillah sudah ada podcast, sudah ada live streaming setiap kali kegiatan. Mungkin di yang PAC lain mungkin masih belum masif ya secara media itu, padahal kita ketahui di ranah milenial ini sangat penting sekali yang namanya media seperti YouTube atau Instagram atau Facebook itu juga masih digunakan, walaupun itu di zaman saya SMP dulu. Nggak, saat ini mungkin masih banyak yang menggunakan itu, yang akhirnya para khalayak umum itu tahu bahwa ternyata Masjid Ansor itu punya ya majelis dzikir dan sholawat itu. Begitu. Lah yang ketiga, sampai saat ini saya pribadi masih belum menemukan formulasi perbedaan antara MDS Rijalul Ansor dengan majelis yang lain. Mohon maaf, kalau sekadar hanya majelisan dzikir dan sholawat itu kemasannya sama, tapi apa yang akan kita branding di situ? Alhamdulillah di Klojen ini ada di dalam proker ya, yang masih belum, yang akan dilaksanakan ini nanti ada yang namanya pelatihan khotib Jumat, pelatihan bila Jumat, seperti itu Mas, bila Jumat. Yang mana nanti output dari program ini nanti masing-masing peserta yang telah melaksanakan pelatihan tersebut itu ditaruh di masing-masing masjid yang membutuhkan. Nanti ketika ditanya, loh ini dari mana? Ini berasal dari kepelatihan majelis dzikir dan sholawat di ranahnya khotib dan bilal Jumat. Begitu. Walaupun bukan lulusan pondok mungkin, tapi karena punya giroh yang besar di KNU-an itu bisa nanti dimasukkan situ. Itu jadi majelis dzikir dan sholawat Rijalul Ansor secara luas itu saya bahas seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau secara acara di dalamnya ya, secara khusus itu memang ya hanya sebatas kita melaksanakan pengajian di dalamnya tadi ada sholawat selesai, dan sholawat yang digunakan ya maulid tiba dan maulid yang lain itu ya boleh saja sih, tapi ditekankan untuk maulid tiba karena maulid tiba lah yang pertama kali kita kenal gitu di ranah kita. Kalau di Jawa Tengah itu saya pernah tanya, itu terkenalnya maulid Barzanji. Oh ternyata berbeda, regional juga berbeda kitab maulid yang dibaca, tapi itu semua tidak menjadi alasan bagi kita untuk hadir di dalam majelis dzikir sholawat Rijalul Ansor. Begitu. Siap. Ada lagi Mas? Terus ini program kerja di PAC itu apa aja sekarang yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan MDS maksudnya. Ya, ini juga agar sahabat-sahabat yang melihat podcast ini ya, yang punya podcast ini agar tahu. Di Klojen ini saya sebut itu sudah terlaksanakan majelis dzikir dan sholawat Rijalul Ansor tiap bulan PAC. Itu dilaksanakan setiap satu kali di minggu pertama untuk ranahnya PAC. Untuk ranahnya ranting di minggu ketiga dan keempat. Nah begitu di tiap bulan, yang akhirnya normalnya setiap bulan itu ada 2 Rijalul Ansor di ranah PAC 1, di ranting 1. Lah setelah itu ada pelatihan khotib dan Bilal, tapi belum terlaksana ya. Tadi yang ditanyakan yang terlaksana ya. Iya, saya kurang fokus, kurang kopi di sini. Begitu. Khataman Al-Quran itu sudah terlaksana dan dihadiri oleh banyak sekali sahabat-sahabat. Ada kurang lebih 50 orang lebih. Itu banyak di PAC ya. Karena pada saat puasa kan sangat keren sekali, sangat
sangat bagus sekali. Dan saat puasa pun itu di siang hari. Beda kalau malam hari darusan oke, sudah terisi semua perutnya. Itu saat puasa itu bukti keseriusan sahabat-sahabat PAC Ansor Klojen, khususnya MDS di Jalur Ansor Klojen dalam menggarap program kerja. Begitu. Dan satu lagi yang bukan bersifat kegiatan, yakni pengadaan atau penciptaan kitab apa namanya Mas, kitab itu loh, kitab panduan MDS di Jalur Ansor Klojen, yang nanti di dalamnya itu ada susunan acara, ada maulid, wirid dan yang lain-lain yang nanti itu bagus tuh Gus. ya, Ya, paling tidak itu segera direalisasikan supaya nanti kita tiap ranting itu bisa membuat mengikuti paduan itu. betul sekali. Jadi tiap ada acara di ranting di PAC itu amalannya nanti sama. Betul. Jadi nggak morat marit gitu loh, nanti terus lempar-lemparan kalau nggak anu. Iya. Jadi ditata mulai sekarang kalau bisa. Iya, kemarin itu Bapak Satkoryon itu bertanya Mas kepada saya, bagaimana Gus progresnya untuk pengadaan kitab panduan ini gitu. Langsung saat itu ada Mas Makmun selaku pengendali media yang handal. Kalau Avatar punya pengendali air, pengendali api udara, kalau Mas Makmun ini pengendali media di Klojen. Oh, ini sudah saya sampaikan Mas Makmun, saya butuh desain cover untuk kitab Maulid, di dalamnya itu sudah ada susunannya. Lalu saya bilang ke Ama itu nama aslinya saya lupa. Yes, pokoknya Ama itu ya, sebutannya Ama gitulah. Itu sekretaris saya itu ya. Itu sudah saya bilangi untuk menghandle susunan yang ada di dalam. Sudah ada kok Mas. Jadi di tahap cover, setelah itu finishing, nanti minta pesan-pesan petua atau pesan lah dari para sesepuh PAC Ansor dan juga NU Kota Malang, seperti contohnya Yai Dahlan Tamrin atau Gus Isra Kunaja, bahwa ini loh MTS Jalur Ansor itu sudah punya kitab, dan kita dahulukan dulu. Jangan sampai ada yang mencontoh dulu, walaupun di podcast ini. Nanti kalau panjenengan yang ada di PAC lain menonton podcast ini, ya jangan dicontoh langsung, oke? Karena ini sudah program kami. Mohon kalian hargai. Ya, copyright nanti di dalamnya ada ISBN-nya juga. Wah, sengeri pokoknya. Iya, alhamdulillah kalau gitu. Iya, untuk yang terakhir Gus, ini Monggo. mungkin saran atau masukan untuk sahabat-sahabat yang di ranting, gimana sih bisa menghidupkan biar biar rame gitu loh, maksudnya kegiatan MDS ini nggak monoton seperti itu gitu loh. Iya. Ini yang terakhir lah. Iya, kalau pesan secara teknis, secara lapangan, saya itu memiliki harapan Mas, dari Jalur Ansor itu punya alat sendiri, baik dari terbangnya, mic, lalu dan juga audio, dan semuanya itu sudah terhandle semua, dan ada tim kepanitiaan tersendiri untuk itu. Namun kembali lagi saya mengutip dawuh dari Kiai Haji Mas Deki Mahfud, wong urip iku lek gak repot yo ngrepoti, sak repot-repote sempetno ngaji. Begitu. Jadi tidak ada orang yang tidak repot, artinya ketika ada di kepanitiaan ya sudah, ya kita harus bisa membantu sekecil apapun, sekuat apapun, ya pasti kita hargailah di dalam organisasi. Tidak ada yang namanya pembulian atau apa. Semua sudah punya, bisa mengukur kekuatan dalam diri masing-masing. Iya, begitu sih Mas kalau pesan dari saya agar lebih ramai. Siap, ya. Terima kasih pada Gus Salas atas masukan tentang MDS Jalur Ansor ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang lain punya gambaran atau punya ide-ide kreatif untuk masukan ke MDS Jalur Ansor Klojen ini. Dari saya mungkin cukup sekian podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.